Hai Leo, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk pergantian tahun. Kita lihat ada energi atau garis besar apa ya di tahun 2024 untuk Sun, Moon, and Rising in Leo. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Jadi kalau kamu ingin lebih spesifik, membahas kamu aja dan private, kamu bisa booking personal reading. Atau setelah menonton ini ingin membahas lebih lanjut, silakan ya ke personal reading. Sun, Moon, and Rising in Leo di 2024. Kita lihat ada overall energi apa untuk Leo. Kelihatannya Leo akan sibuk ya. Atau memang dari sekarang sudah sibuk. Ya, nothing is yet set in stone. Wow. Leo ini kan salah satu fixed sign. Nah, di tahun 2024, kamu diminta untuk lebih fleksibel. Jadi, yang aku rasakan di sini, nikmati aja prosesnya. Nggak usah terlalu berharap ya. Punya harapan itu harus. Tapi maksudnya untuk hasil ya, kamu nggak usah berekspektasi terlalu tinggi. Di sini bukan berarti nggak akan terwujud ya. Tapi segala sesuatu itu bisa saja ada perubahan, ada sesuatu dan lain hal. Bahkan yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Nah, ini positifnya, apa yang kamu kerjakan atau kamu usahakan, yang kamu cita-citakan, itu masih mungkin untuk terwujud. Meskipun mungkin waktunya atau nggak seperti yang kamu bayangkan. Nah, yang penting kamu itu menjalani dengan tulus ya. Tulus dan fokus. Hasilnya itu akan ada. Gitu ya. Sisi positifnya lagi, kamu itu akan bisa lebih optimis. Dalam arti kalau kamu sudah optimis, itu sudah bagus ya. Karena kemungkinan besar ya, segala sesuatunya itu akan berubah ke arah yang positif. Jadi kalau kamu punya masalah yang kamu rasakan, waduh kayaknya ini udah nggak ketolong. Nah, di tahun 2024 ada kemungkinan masalah itu bisa selesai walaupun mungkin nggak yang 100% seperti yang kamu harapkan. Tapi itu tidak jelek. Yang penting kan masalahnya selesai gitu ya. Jadi kamu nggak membawa-bawa masalah ini ke tahun-tahun berikutnya. Oke, sekarang kita klarifikasi ya. Tahun 2024 untuk Sun, Moon, and Rising in Leo. Dan di sini juga kamu diingatkan untuk nggak terlalu berpegang teguh ya pada prinsip yang mungkin udah nggak relevan ya. Prinsip atau pemikiran kamu yang udah nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kamu harus lebih terbuka ya menerima masukan ya. Kemungkinan kamu itu akan menjadi key person ya. Dan untuk menjadi key person, kamu memang harus punya integritas, harus punya prinsip, tapi nggak kaku ya. Artinya kamu itu boleh punya prinsip yang sudah kamu yakini sejak lama, tapi perlu adaptasi, perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan nilai-nilai yang berlaku sekarang. Ya, secara nyatanya aku melihat di sini ada kemungkinan besar ya, kamu itu akan meningkat di karir, usaha, atau kehidupan kamu secara keseluruhan. Kuncinya adalah kamu itu gigih ya. Segala sesuatu itu ya kamu terima ya. Yang positif tentunya kamu terima dengan tangan terbuka. Kalau ada yang negatif, kamu terima kemudian kamu ikhlaskan ya. Kamu lepaskan. Diterima ini maksudnya terima pelajarannya, tapi bukan traumanya. Ini sebenarnya positif ya. Hanya saja aku merasakan ada sebagian Leo yang perlu mengurangi keras kepalanya, mengurangi egonya ya. Kamu akan bekerja sama dengan banyak orang dan banyak senior. Di situ kamu perlu legowo dalam menerima masukan,
menerima wejangan ya, arahan. Meskipun kamu merasa ya bahwa kamu itu juga sudah tahu, kamu sudah punya pengalaman, tapi kalau bekerja dengan para senior, di sini kamu perlu bisa menempatkan diri. Karena kalau kamu bisa menempatkan diri di antara para senior ini, bukan tidak mungkin ya, kamu akan dijadikan orang yang bisa dibilang orang kepercayaan. Atau bahkan nanti diorbitkan gitu ya. Kalau di pekerjaan mungkin kamu akan dipromosikan. Kalau di usaha kamu itu akan dipromosikan juga dan dibantu ya, diberikan tips dan triknya. Mereka-mereka ini ya, senior-senior ini, meskipun menurut kamu pengetahuannya itu nggak seluas pengetahuan kamu, tapi mereka itu sudah kenyang dengan pengalaman. Nah, jadi kalau kamu pengen punya mentor atau kamu minta nasihat, ada baiknya kamu mendekati sosok senior. Senior yang aku rasakan di sini memang sudah kawakan gitu ya, dari usia, dari pengalaman, dan kalau misalnya kamu lagi menggeluti satu bidang tertentu, senior ini sudah puluhan tahun ya di bidang itu. Jadi kamu itu perlu menerima masukan maupun arahan dari para senior ini. Ini juga termasuk orang tua atau orang yang berasal dari keluarga besar ya, senior-senior, sesepuh. Mungkin kamu perlu banyak silaturahmi dengan mereka. Karena dari situ kamu akan mendapatkan poin-poin penting yang bisa kamu lakukan untuk meraih tujuan kamu. Kalau kamu sudah mentok ya, ingat bahwa kamu bisa menemukan kunci itu. Caranya adalah dengan mencari ya ke beberapa orang yang ahlinya, yang lebih berpengalaman, maka mereka itu akan memberikan kunci-kunci jawaban ke kamu. Dan kemudian nanti kamu ya yang akan melanjutkan, kamu yang akan dipercaya untuk meneruskan ya. Ibaratnya jadi key person itu tadi. Dan di sini aku merasakan untuk karir dan usaha, segala sesuatu itu terbuka lebar untuk kamu. Jadi kalau kamu ingin memperluas usaha kamu, atau kamu ingin bekerja di perusahaan yang lebih bonafit, ingin berprestasi di perusahaan kamu, itu juga bisa ya. Kuncinya adalah kamu perlu menghargai para senior, perlu meminta nasihat ya, dan ya pokoknya terbuka aja gitu ya. Meskipun misalnya kamu sudah punya pemikiran A, tiba-tiba ada senior yang memberikan masukan B, ya kamu modifikasi dan kamu combine ya, kombinasikan A dan B. Dan kalau misalnya senior itu bersikeras ya, oh kamu harus menggunakan cara B, mungkin kamu bisa menggunakan cara B dulu di awal dan pelan-pelan kamu menambahkan atau mengikuti ya dengan cara A. Dengan begitu mereka akan bisa melihat, oh ternyata kamu juga mampu ya, kamu juga punya ide-ide yang bagus. Dan sekali lagi di sini, karena kamu akan menjadi key person ya, kamu akan semacam digodok ya untuk menjadi orang yang penting, maka kamu itu perlu mempunyai mindset yang terbuka. Jadi jangan terlalu fokus pada prinsip atau terlalu memegang teguh ya sesuatu yang sebenarnya memang tidak salah, tapi ada kalanya ya di perkembangan zaman yang sedemikian kita itu perlu lentur gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya kamu itu bisa lentur gitu ya. Ini ada kaitannya dengan segala sesuatu yang sudah berlangsung lama atau orang-orang tua ya, senior. Mereka itu kan memang ya punya power, lalu lebih fix gitu ya. Nah kalau fix ketemu fix, yang ada nanti kan malah jadi patah ya. Jadi kalau ada yang fix, berarti harus ada yang fleksibel gitu ya. Oke, sekarang kita langsung ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Sun, Moon, and Rising in Leo? Nah,
Listen. Ini ya yang aku maksud, banyak mendengarkan nasihat, mau mendengar ya, fleksibel. Jadi meskipun kamu yakin ya bahwa apa yang kamu lakukan atau prinsip kamu itu benar, tetap kamu menerima masukan dan mau memodifikasi gitu ya, biar bisa kolaborasi. Dan banyak-banyak mencari tahu ya. Mencari tahu di sini artinya kamu itu banyak membuka pikiran dan ini ya, mendengar secara jeli ya. Artinya tuh buka mata dan telinga untuk segala sesuatu yang beredar di sekeliling kamu. Kamu akan menemukan poin-poin yang akhirnya bisa kamu manfaatkan ya. Ini terutama karir dan usaha. Di keluarga juga begitu. Mungkin kamu akan menjadi sosok yang dipercaya gitu ya oleh orang tua atau oleh paman bibi, kakek nenek ya. Misalnya kamu itu adalah salah satu keponakan yang diminta untuk menjadi sosok yang mengayomi gitu ya, mempunyai tanggung jawab lebih. Nah, seperti itu. Kalau di percintaan di sini, mohon maaf aku nggak begitu melihat ya, bahkan nggak kelihatan. Jadi mungkin nanti aku akan buat khusus ya, love reading untuk Leo. Oke, satu oracle advice lagi ya. Forgiveness, ya. Mungkin ada kejadian atau sesuatu yang membuat kamu kecewa, tapi nggak usah khawatir ya. Itu akan menjadi pelajaran penting untuk masa depan kamu. Jadi misalnya ada kekecewaan ya. Ya sebagai contoh, kalau misalnya kamu itu sudah bertanggung jawab penuh ya, kamu diminta untuk menjadi key person ya, sosok kunci. Tapi kemudian apakah ada salah paham atau kayak kamu itu dimarahi gitu ya, kena omelan, ya kamu terima aja. Jangan menjadikan itu sesuatu yang bikin kamu kecil hati. Anggap saja itu sebagai pelajaran gitu ya. Dan kalau kamu nggak salah, nanti juga akan terbuka. Nanti juga akan kelihatan ya siapa yang sebenarnya salah. Mungkin kamu itu disalah-salahin atau kamu itu kayak jadi kambing hitam. Tapi aku merasakan di tahun 2024 segala sesuatu itu masih bisa berubah. Kalau kamu dijadikan kambing hitam atau dianaktirikan, maka itu akan berubah. Gitu ya. Yang penting kamu cari segala bukti gitu ya. Jadi ketika kamu itu di sidang atau kamu itu dimarahin itu tadi, kamu bisa menunjukkan bahwa saya begini loh. Saya tidak melakukan itu, tapi yang saya lakukan adalah ini. Dan segala sesuatunya itu nanti akan bisa berubah ya. Pandangan-pandangan negatif itu akan bisa berubah. Dan ini bagus ya untuk di usaha maupun pekerjaan kamu. Karena yang namanya saingan ya, segala macam yang berat itu kan ya pasti akan selalu datang menghadang ya. Tapi dengan kamu fleksibel, kamu mau mendengar dan mau memaafkan ya, baik memaafkan orang lain maupun diri kamu sendiri, maka segala sesuatunya itu akan bisa berubah ke arah yang lebih baik. Oke, so demikian dulu reading untuk Leo. Semoga membantu. See you and take care.